Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait hal-hal yang berkaitan dengan karir. Pada kesempatan ini aku pengen sharing tentang bagaimana cara meningkatkan kinerja kita di kantor sejak masih junior. Bagi teman-teman fresh graduate yang baru masuk ke dunia kerja, yang baru memperoleh pekerjaan pertamanya, atau bagi teman-teman yang udah ada di pengalaman kerja tertentu, kemudian melakukan career switch, kayak gitu. Nah, di sini aku pengen ngobrol santai aja teman-teman. Silahkan bagi teman-teman yang mau menyiapkan buku catatan, boleh banget. Nanti kalau ada pertanyaan juga bisa dituliskan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin salam kenal dan selamat datang. Yuk kita diskusi santai aja, ngobrol santai aja. Silahkan teman-teman bisa explore setiap info yang ada di channelku. Misalkan pengen belajar ya terkait karir tadi atau tahapan rekrutmen, teman-teman bisa belajar dari playlist. Atau teman-teman misalkan pengen belajar secara spesifik terkait dengan rekrutmen bersama BUMN, CASN, belajar Excel, bisa cek di video shorts. Atau misalkan di sini teman-teman di sini ada yang lagi jadi job seeker, silahkan bisa pantau di bagian komunitas atau community. Di sana aku posting beberapa info loker setiap harinya yang terupdate, yang aku peroleh dari koneksiku yang ada di LinkedIn. Nah, gimana sih cara meningkatkan kinerja kita sejak masih junior, sejak awal-awal kita masuk ke dunia kerja, atau saat kita memasuki dunia kerja kita yang baru. Nah, di sini ada beberapa tips dari aku ya, teman-teman. Mungkin bisa membantu. Yuk kita diskusi santai aja dulu, teman-teman. Ini ada 12 poin sih, teman-teman, menurutku yang kita tuh harus pahami dulu, biar kinerja kita tuh meningkat. Yang nomor satu, pahami hubungan antara actions, KPI, Key Performance Indicator kita, dan Critical Success Factors kita. Nah, di atas ini, bagi teman-teman yang belum tahu ya, ini namanya piramid strategic pyramid gitu. Piramida strategi kayak gitu. Nah, di mana di sini tuh adalah ada urutan mulai dari alasan suatu perusahaan itu berdiri sampai turunannya ke action yang harus dilakukan oleh setiap keluarga dari perusahaan itu, setiap anggota, setiap orang yang berprofesi di posisi-posisi tertentu. Nah, kita sebagai orang yang diberikan kepercayaan ada di posisi tertentu, kita harus paham ini. Tapi kita bisa berfokus pada 3 terbawah yang ada di sini. CSF ini berkaitan dengan perusahaan itu kalau mau sukses itu harus ada apanya sih, kayak gitu. Kalau KPI itu ibaratnya tolak ukur, kalau CSF ini itu berhasil itu gimana. Kemudian action itu action-nya gimana? Simpelnya contohnya kayak gini, teman-teman. Misalkan perusahaan ini bergerak di bidang penjualan, penjualan pakaian misalkan. Oke. Kemudian critical success factors itu kalau ada apa sih misalkan? Satu, misalkan ada penjualan pakaian, penjualan produk, itu CSF-nya. KPI-nya apa? Tolak ukurnya apa? Kalau penjualan tiap bulan minimum katakanlah sekian puluh ribu pieces, senilai sekian miliar. Oke, lalu gimana cara ngelakuinnya? Nah, kurang lebih kayak gitu, ngebayanginnya. Jadi, apa tuh misalkan, success factor-nya tuh apa? Ada penjualan, atau misalkan ada produksi, gitu, juga bisa, gitu. CSF-nya itu adalah ada produk berkualitas. KPI-nya, apa turunannya kan KPI-nya. Tolak ukurnya apa? Kalau kita ada produk berkualitas, misalkan mampu menghasilkan sekian banyak produk dengan kualitas baik tiap harinya. Action-nya apa? Nah, nanti disesuaikan dengan posisi masing-masing orangnya, kayak gitu. Jadi teman-teman pada saat berpikir bahwa, "Oke, saya ingin meningkatkan kinerja," maka kinerja itu akan berkaitan dengan ini. Semua action yang teman-teman lakukan, agar pada saat teman-teman melakukan action dalam kurun waktu tertentu, dia itu bisa mencapai atau melampaui KPI tertentu, di mana KPI itu akan mendukung CSF yang ada, kayak gitu. Jadi kalau action, kegiatan yang teman-teman lakukan dalam hal bertindak, berpikir, memberikan informasi, melakukan sesuatu, memanage sesuatu, itu tidak meningkatkan KPI, ya bisa dibilang teman-teman kinerjanya ya belum meningkat gitu.
Jadi tolak ukurnya tuh biar teman-teman lebih luas ya definisinya. Lebih dari sekedar, "Loh yang penting aku udah lembur kok, yang penting aku udah ngelakuin yang disuruh kok." Ya nggak kayak gitu teman-teman. Jadi extra miles itu sering ya dengar bahwa, "Ayo extra miles dong, ayo silahkan teman-teman loyal dong." Sebenarnya teman-teman kalau mau ngelihat dari sudut pandang lebih luas gitu ya, itu adalah ke sini. Setiap actions yang dilakukan yang bisa menghasilkan tolak ukur yang terukur melalui KPI, yang bisa memenuhi standar, yang meningkatkan pemenuhan CSF tadi, itu adalah sebenarnya yang bisa dibilang teman-teman itu kinerjanya itu meningkat, kayak gitu. Pahami itu dulu teman-teman. Lalu kalau teman-teman udah paham itu, teman-teman harus sadar bahwa, "Oh, saya ada di posisi ini." Saat saya ada di posisi ini, masuk yang poin nomor 2, teman-teman harus tahu tujuannya yang jelas. Nggak ada lagi yang namanya, "Kak, aku baru, aku masih bingung harus ngapain. Aku harus gini-gitu, harus ngapain." Teman-teman ingat tuh, khususnya fresh graduate ya, teman-teman tuh direkrut itu untuk posisi apa? Pahami dulu lagi kan ya, tugas tanggung jawabnya apa di posisi itu, apa yang harus dilakukan. "Kak, aku belum disuruh, aku belum ada arahan." Nanya, nggak masalah. Pahami dulu tujuannya yang jelas. Oke, secara teknis aku harus melakukan ini, oke, gimana ya caranya aku memulai? Kalau nggak tahu nanya teman-teman, gitu. Tapi jelas tujuannya. Jangan sampai nanti teman-teman udah direkrut, nggak tahu nih harus ngapain, karena nggak tahu apa yang akan dituju. Wah, itu jangan tuh, kayak gitu, oke? Kemudian, apalagi yang harus dilakukan? Saat teman-teman tahu tujuannya harus ngapain, teman-teman bikin deadline. Baik itu deadline yang ditetapkan oleh atasan, oleh perusahaan, atau teman-teman bikin target pribadi sendiri. Biar apa di sini? Biar teman-teman itu bisa tahu gimana cara membuat prioritas tugas. Mana yang penting dan urgent, mana yang penting kurang urgent, mana yang kurang penting tapi urgent, kayak gitu. Teman-teman paham mana yang harus dilakukan. Saat prioritas tugas tadi udah bagus, teman-teman udah tahu nih, oh deadline-nya di sini, berarti prioritasnya ini dulu, maka teman-teman manajemen waktu, baik itu harian, mingguan, bulanannya, itu akan ngalir aja dengan baik, kayak gitu. Kalau belum baik, teman-teman cek ulang tadi, gimana nih manage waktunya udah bagus belum? Prioritas tugasnya udah bagus belum? Deadline-nya gimana? Apa yang terjadi? Walaupun ya teman-teman namanya dinamika di dunia kerja nggak semuanya itu harus selalu, "Oke, aku cuma mau ngelakuin yang sesuai target ini aja." Tugasnya cuma A, B, C, D, E, F, G kan, waktunya kurun waktu sekian, aku udah bikin tanggal jatuh temponya udah ada, udah jelas, ya udah aku nggak mau dikasih tambahan kerjaan, ya nggak bisa gitu teman-teman. Karena kondisi di masing-masing departemen aja bisa beda gitu kan. Kondisi lingkungan yang ada di kita sendiri ini aja bisa beda. Ada satu teman izin nggak masuk aja bisa beda. Ada orang tiba-tiba cuti aja kita bisa beda. Ada orang tiba-tiba resign atau dipecat juga bisa beda, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita menetapkan target yang ada biar kita bisa tahu sebenarnya tuh seberapa fleksibel kita dan pengerjaannya itu bisa efektif optimal di masing-masing waktu yang ada. Kemudian yang selanjutnya pada saat kita sudah berfokus untuk melakukan kegiatan harian bagi teman-teman fresh graduate nih khususnya atau yang baru masuk di dunia kerja, hindari multitasking apabila tidak dibutuhkan. Memang kelihatannya keren ya teman-teman, bisa ngelakuin ini sambil ngelakuin itu, ngelakuin ini sambil ngelakuin itu, ngelakuin ini sambil ngelakuin itu. Tapi, kalau melakukan itu padahal nggak urgent-urgent amat, takutnya apa? Satu, menurunkan konsentrasi, akhirnya menurunkan kualitas. Yang ketiga, takutnya lagi adalah masing-masing dilakukan dengan cara yang biasa-biasa aja. Atau bahkan yang lebih parah, semua dilakukan tapi nggak sampai finish gitu. Selesai 90%, selesai 98%, selesai 95%. Hal-hal kecilnya itu, detail-detailnya tuh teman-teman kelewat gitu. Kecuali memang itu adalah sesuatu hal yang urgent, memang dibutuhkan multitasking karena memang ada suatu target yang harus dicapai dalam kurun waktu dekat misalkan, atau dalam kurun waktu yang tetap tapi jumlahnya lebih banyak, atau ada suatu hal yang memang di luar perkiraan atau planning dari atasan yang ada, kayak gitu. Nah, itu nggak masalah teman-teman. Tapi kalau untuk hal-hal yang ibaratnya nggak harus di-multitasking kayak gitu, teman-teman secara bijak lah, ya biar tahu di situ. Lalu pada saat kita melakukan kegiatan, kadang tuh kita kan nggak clear, misalkan, aku tuh sebenarnya tugasnya apa sih? Posisiku kan ini, tapi kok aku ngelakuin ini, aku backup ini. Atau misalkan aku malah nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, di situ, di awal tadi aku udah bilang bahwa kalau nggak tahu nanya. Teman-teman harus memiliki kemampuan komunikasi yang bagus sama teman sesama tim,
sama atasan, sama teman dari bagian lain, departemen lain, dan lain-lain kayak gitu. Komunikasi yang efektif inilah yang akhirnya nanti bisa bikin teman-teman itu clear untuk melakukan manajemen waktu, untuk membuat prioritas pekerjaan yang harus dilakukan, kayak gitu. Dan balik lagi, kalau memang ada kendala, bisa dibantu solusinya, dibantu dikerjain, didelegasikan, dikasih solusi, dikasih ide, dan lain-lain. Itu harus berasal dari komunikasi. Jangan cuma nunggu aja sampai disuruh baru ngelakuin. Jangan nunggu sampai dikasih arahan baru diinin. Jangan nunggu sampai direvisi sama orang baru dikoreksi kayak gitu. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Nah ini komunikasi yang bagus tuh kayak gitu. Pada saat kita sudah melakukan hal itu secara rutin, hari demi hari, waktu demi waktu kayak gitu, fokus bahwa teman-teman di sini adalah manusia, bukan robot, yang artinya teman-teman harus mengembangkan keterampilan diri yang dibutuhkan untuk support posisi itu. Adakah kemampuan-kemampuan yang harus dipelajari secara mandiri oleh teman-teman? Baik itu pada saat hari libur atau di waktu-waktu senggang menurut teman-teman. Harus ada pengembangan keterampilan. Karena orang berpengalaman, apalagi ingin meningkatkan kinerja, kalau pengetahuan, pengalaman, keterampilan dia tetap, bagaimana kinerja itu bisa meningkat? Kayak gitu. Jadi di sini teman-teman harus paham kapan teman-teman harus melakukan rutinitas, kapan celah teman-teman harus mengembangkan keterampilan, baik sendiri atau bertanya dengan orang, minta mentoring sama atasan, bikin diskusi, sharing sama HR dan lain-lain kayak gitu. Apa yang harus dilakukan sehingga teman-teman di situ paham bahwa saya memiliki skill yang sudah bagus. Oke, pertahankan, tingkatkan. Oh, saya udah bisa ini tapi kurang terlatih. Cari waktu untuk menempa itu biar lebih terbiasa. Oh, sekarang kayak begini tapi aku belum paham, aku baru tahu. Luangkan waktu untuk belajar. Karena seiring berjalannya waktu, pasti pengetahuan dan keterampilan itu harus ditingkatkan. Karena bekerja itu lebih dari melakukan tujuan rutinitas harian, kayak gitu. Nah, saat teman-teman sudah melakukan itu semua, kerja dari pagi sampai sore, pagi sampai malam, atau sesuai dengan shift-nya masing-masing, itu nanti akan berasa bahwa, wah, kok load-nya berat ya, dan lain-lain. Padahal sebenarnya nggak, load-nya nggak berat. Mungkin nanti teman-teman di situ lebih kayak ngerasa tertekan aja, atau ngerasa jenuh aja, kayak gitu. Sehingga pada saat teman-teman ingin meningkatkan kinerja, selain berfokus pada peningkatan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, kayak gitu, teman-teman juga harus bisa pengendalian diri, harus bisa manajemen stres. Teman-teman tahu apa yang harus dilakukan di kantor, apa yang harus dilakukan di rumah. Apa yang harus dilakukan di kantor pada saat, ya ada rasa jenuh atau stres yang tiba-tiba muncul di saat yang salah. Masing-masing orang punya style-nya masing-masing. Pahami diri, biasanya kalau lagi bete gimana? "Wah, aku lagi stres nih, aku lagi bingung." Oke, ada waktunya coffee break, silahkan istirahat dulu. Ada waktunya istirahat untuk ibadah, ibadah aja dulu, kayak gitu. Jadi ada cara-cara yang bisa teman-teman lakukan dalam waktu dekat maupun menunggu waktu pada saat libur gitu untuk manage stres itu sendiri. Nah, pada saat bekerja kita harus sadar bahwa kita di era modern. Era modern itu artinya setiap pekerjaan kita selain kita bisa lakukan di ekosistem offline, berinteraksi dengan orang langsung kayak gitu ya, pasti akan ada ekosistem online atau digital. Sehingga mau nggak mau, suka nggak suka, teman-teman juga harus bisa mengoptimalkan teknologi-teknologi yang tersedia, baik itu di kantor maupun di luar kantor untuk mensupport pekerjaan teman-teman. Mana yang bisa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, mana yang bisa untuk melakukan rutinitas secara lebih simpel, administrasi lebih simpel, komunikasi lebih simpel, perekapan data lebih simpel, menghubungi customer atau klien lebih simpel. Gunakan teknologi-teknologi yang ada. Menggunakan handphone lebih dari sekedar untuk chat atau telepon. Coba cari ide. Menggunakan software tertentu, coba cari ide, kayak gitu. Dengan adanya teknologi itu, teman-teman harus paham bahwa teknologi itu dibuat dan dikembangkan untuk mengefektifkan, mempermudah pekerjaan manusia. Apalagi kalau pekerjaannya itu lebih kompleks, kayak gitu. Jadi silahkan gunakan teknologi untuk itu semua. Mengefektifkan pada saat bekerja, menambah pengetahuan dan keterampilan, dan lain-lain, kayak gitu. Nah, pada saat teman-teman itu melakukan itu semua dalam
periode tertentu, karena tadi ya teman-teman, silahkan diskusi dengan atasan, diskusi dengan teman, dan lain-lain, teman-teman itu harus selalu menjadi gelas yang kosong. Ada momen di mana teman-teman itu harus diskusi, mau tanya, mau mendengarkan saran, mau melakukan introspeksi atau evaluasi diri terhadap kinerja yang ada. Sehingga melakukan evaluasi itu adalah sesuatu hal yang menurutku itu wajib dilakukan saat teman-teman pengen punya kinerja yang bagus. Karena itu untuk mengarahkan apakah teman-teman ke arah yang benar dan apakah teman-teman itu sudah mencapai ke tahap-tahap tertentu yang sesuai dengan yang diharapkan, kayak gitu. Jadi harus ada evaluasi, "Oh, ini udah minggu kesekian, di bulan ini tinggal sekian hari lagi, KPI-ku yang ini udah kecapai 90%, oke." Nah, kayak gitu. Jangan merasa kayak, "Oke, aku udah melakukan kayak begini, ini hari tinggal seminggu lagi," tapi di KPI ternyata masih 40%. Nah, itu nggak bisa tuh kayak gitu. Teman-teman diem-diem aja, mentang-mentang nggak ditanya, mentang nggak diarahin, nggak ditegur gitu. Jangan. Karena balik lagi, kinerja meningkat itu sebenarnya yang untung siapa sih? Kita. Kita untung, perusahaan juga untung, kayak gitu. Jangan membayangkan ya teman-teman, meningkatkan kinerja itu hanya menguntungkan perusahaan, no, kita juga untung. Nah, semua itu bisa dilakukan pada saat apa? Kita itu bisa me-manage kesehatan kita, jiwa, raga, ruh, gitu ya teman-teman ya. Sehingga pada saat kita ingin meningkatkan kinerja, di sini tuh intinya apa sih? Work life balance. Ingat ya teman-teman, terkait dengan work life balance ini jangan menyalahartikan kayak gitu. Banyak orang yang mengartikan ini sebagai ya harus imbang gitu kehidupan di kerja atau di sehari-hari gitu. Maksudku tuh gini teman-teman, ini sudut pandangku ya teman-teman, bisa aja salah, teman-teman boleh banget nggak setuju gitu. Work life balance tuh seolah-olah work itu bukan bagian dari life gitu. Kayak work life balance, padahal work itu di dalamnya life. Kalau teman-teman itu tidak, you know, enjoy dengan work-nya gitu, ya itu kan teman-teman kayak nggak live your life gitu. Teman-teman nggak enjoy gitu dengan work-nya, jadi kan pasti ada yang kurang gitu. Work life balance di sini tuh maksudku tuh lebih ke teman-teman menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan spiritual. Harus balance. Ada waktu di mana teman-teman itu melakukan sesuatu untuk apa? Ya rutinitas harian secara fisik, ya bekerja, ya berolahraga, dan lain-lain. Di situ juga ada yang berkaitan dengan mental. Mental ini mungkin hubungannya dengan hubungan sosial, berkaitan dengan cara pikir, cara pandang, berinteraksi dengan buku, berinteraksi dengan orang-orang secara online, netizen, dan lain-lain kayak gitu ya. Dan spiritual, spiritual ini hubungan teman-teman dengan Allah, dengan Tuhan, dengan spiritual practice, dengan praktek-praktek agama masing-masing dikembalikan ke teman-teman. Aku di sini seorang muslim, ya udah, berarti secara spiritual, secara agama juga harus dilakukan. Jangan sampai teman-teman di sini kerja mulu, tapi lupa merawat diri, lupa berinteraksi dengan orang, lupa untuk berinteraksi dengan Tuhan, kayak gitu. Ya jangan sampai. Jadi work life balance ini benar-benar yang harus dilakukan. Karena aku sendiri kurang setuju gitu bahwa work sama life itu seolah-olah dua hal yang beda yang harus ditemukan balance-nya. Karena work itu ada di dalam life. Kalau teman-teman work ngerasa di luar life, nanti teman-teman kurang bisa ngerasa hidup gitu pada saat teman-teman kerja. Ada tambahan dikit, mikirnya, "Ah, nambahin beban, ah loyalitas apanya, ah nggak ada bonus," gitu-gitu. Padahal teman-teman sebenarnya juga nggak dirugikan di situ. Nah, di sini adalah 12 poin yang ingin aku sampaikan ke teman-teman, khususnya teman-teman fresh graduate yang baru masuk ke dunia kerja, oke? Teman-teman sendiri yang harus menetapkan bahwa oke, harus didasari dari kesehatan fisik, mental, dan spiritual untuk bisa melakukan semua itu tadi. Karena aku ada di sini karena diberikan kepercayaan, aku dianggap orang yang paling tepat ada di posisi ini, dan sekarang, oke, apa yang harus aku lakukan? Kayak gitu ya teman-teman. Selalu pahami terkait dengan itu, dan jangan menyerah walaupun pada saat prakteknya ada aja halangan, rintangan, menghadang, kayak gitu ya.
ada kesusahan-kesusahan, kadang sesuatu dianggap mustahil, kayak ini nggak mungkin deh, udah nggak ada lagi deh, udah nggak bisa, kayak gitu. Percaya aja, kalau teman-teman bisa secara acak itu melakukan 1 sampai 12, "Oh, no, oke, aku harus melakukan ini, aku harus melakukan ini." Pasti teman-teman akan selalu bisa menemukan ide-ide dan tindakan cemerlang saat terjadi kebuntuan. Nah, paling sementara itu aja dulu ya dari aku terkait dengan sharing-sharing bagaimana cara meningkatkan kinerja sejak masih junior di lingkungan kerja. Nah, bagi teman-teman yang pengen diskusi lebih dalam, lebih lanjut, karena di sini aku cuma ngobrol secara umumnya aja, silakan teman-teman bisa menghubungi aku lewat sosmed-sosmedku yang ada, atau kalau mau diskusi, atau misalkan, "Kak, bahas soal ini yuk, bahas soal ini, bahas soal itu yuk, bahas soal ini dong," boleh banget. Tinggal hubungi aku lewat sosmedku, semoga nanti bisa aku bikin kontennya dan mungkin kita bisa ketemu secara langsung, kayak gitu. Oke, sementara itu dulu ya dari aku teman-teman. Terima kasih. Ini video no cut, no edit, jadi aku ngomongnya begini aja, kayak gitu. Semoga teman-teman di sini, khususnya teman-teman job seeker yang lagi nyari kerja, semoga segera memperoleh pekerjaan impian. Bagi teman-teman yang baru masuk di dunia kerja, atau yang baru terjun di bidang tertentu di dunia kerja, semoga teman-teman sukses untuk menekuni itu sampai teman-teman nanti pensiun, di mana pekerjaannya akan berkah untuk diri teman-teman maupun bagi perusahaan dan lingkungan. Terima kasih, sukses selalu.